Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan NPM 22411051. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai partner organisasi, analisis, dan rencana pekerjaan. Mari kita simak satu-satu. Yang pertama ada pengenalan tentang manajemen sumber daya manusia. Kenapa sih kita harus mengenal tentang apa itu MSDM? Jadi MSDM merupakan singkatan dari manajemen sumber daya manusia. Ini adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia melibatkan berbagai aspek terkait tenaga kerja, termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, evaluasi kerja, hubungan ketenaga kerjaan, dan pengelolaan perubahan organisasi. Dan pentingnya kehadiran MSDM yaitu untuk memastikan kesesuaian antara tujuan organisasi dan kebutuhan pegawai dengan mengelola, mengembangkan, dan memotivasi sumber daya manusia yang berkualitas. Serta tanggung jawab utama dari MSDM yaitu MSDM bertanggung jawab atas penerimaan karyawan baru, pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan karir, manajemen konflik, dan komunikasi internal. Dalam penanganan karyawan, manajemen sumber daya manusia juga mengurus manajemen absensi, cuti, gaji, program kesejahteraan, peraturan perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Selanjutnya, peran MSDM dalam organisasi. Jadi, peran MSDM sebagai partner organisasi adalah konsep yang menggambarkan berbagai fungsi MSDM dapat berkontribusi secara strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Ketika MSDM dianggap sebagai mitra strategis dalam suatu organisasi, ini berarti MSDM tidak hanya melaksanakan tugas administratif terkait dengan manajemen sumber daya manusia, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Dan peran MSDM ada beberapa, yaitu sinergi dalam kerja, yaitu manajemen sumber daya manusia membantu mendorong kolaborasi dan koordinasi antara departemen dan individu dalam organisasi, meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Lalu pengembangan karyawan. Jadi MSDM bekerjasama dengan departemen lain untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkembang, memotivasi pegawai, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan. Selanjutnya pengembangan kepemimpinan. Jadi MSDM mendukung pembentukan dan pengembangan kualitas pemimpin melalui program mentorship, pelatihan kursus, dan peningkatan kapasitas manajerial. Nah, penting untuk diingat bahwa peran MSDM sebagai mitra organisasi berbeda dari peran tradisional MSDM yang bersifat administratif. Sebagai mitra strategis, MSDM bekerja secara erat dengan manajemen tingkat atas untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di organisasi dapat dioptimalkan guna mencapai tujuan bisnis. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bisnis organisasi dan kemampuan untuk berkontribusi secara efektif dengan keseluruhan tingkatan manajemen. Selanjutnya, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk memahami dan mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan karakteristik pekerjaan dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia dengan lebih efisien, termasuk dalam hal perekrutan, seleksi, pelatihan, evaluasi kerja, perencanaan karir, dan manajemen gaji. Dalam analisis pekerjaan ada pengumpulan informasi. Jadi MSDM melakukan wawancara, observasi, dan evaluasi untuk memahami tugas-tugas, kualifikasi, dan kompensasi yang diperlukan dalam suatu posisi. Lalu pendefinisian peran berdasarkan analisis. MSDM menggambarkan tanggung jawab, tugas harian, dan persyaratan posisi tersebut dalam bentuk deskripsi kerja dan pembentukan ranking. Jadi MSDM menentukan hubungan antar posisi dalam suatu struktur organisasi, menggambarkan tolak ukur kinerja, dan merumuskan spesifikasi pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan adalah alat yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terinformasi
tentang pengelolaan karyawan. Ini membantu organisasi memahami kebutuhan serta harapan pekerja, serta memastikan bahwa karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Lalu rencana pekerjaan. Rancangan pekerjaan atau job desk adalah proses yang melibatkan peraturan tugas atau tanggung jawab dalam suatu pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pekerjaan yang efisien, bermakna, dan mematuhi kebutuhan organisasi serta karyawan. Rancangan pekerjaan dapat mempengaruhi produktivitas, kepuasan kerja, dan kesejahteraan karyawan. Dalam rencana pekerjaan ada perencanaan alur kerja karena MSDM merancang diagram alur kerja dan menentukan urutan dan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh pegawai dalam suatu unit kerja. Lalu optimisasi efisien. Jadi manajemen mencari dan mengusulkan cara untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan hambatan operasional, dan menerapkan praktek-praktek terbaik di setiap tahap kerja dan memanfaatkan penghargaan. Jadi manajemen menentukan sistem kompensasi yang adil dan program tunjangan lainnya untuk mendorong motivasi, kepuasan pekerjaan, dan retensi karyawan. Jadi, rancangan pekerjaan yang efektif harus memperhatikan kebutuhan organisasi dan karyawan, serta mengimbangi efisiensi dan kesejahteraan karyawan. Ini dapat membantu meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan retensi karyawan dalam organisasi. Lalu penerapan MSDM dalam organisasi. Kenapa MSDM sangat penting diterapkan dalam organisasi? Karena penerapan sumber daya manusia dalam organisasi adalah suatu proses yang melibatkan berbagai praktik dan strategi untuk pengelolaan sumber daya manusia dengan efektif. Penerapan MSDM yang baik dapat memberikan manfaat seperti peningkatan produktivitas, kepuasan karyawan, dan mencapai tujuan organisasi. Bukan hanya itu, penerapan MSDM dalam organisasi juga ada pelatihan dan pengembangan. Jadi MSDM mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mendesain program pengembangan untuk membantu pegawai mencapai potensial maksimal. Lalu manajemen sumber daya manusia mengelola sistem penilaian kinerja dan memberikan umpan balik konstruksi serta berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Dan keseimbangan kehidupan kerja karena MSDM menciptakan kebijakan dan program yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja seperti fleksibilitas waktu, izin keluarga, dan program kesejahteraan karyawan, serta memecah masalah. MSDM berperan dalam menyelesaikan konflik, menangani masalah antar personal, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Jadi penerapan MSDM yang efektif memerlukan komitmen dan seluruh organisasi, terutama dari manajemen tingkat atas, untuk memastikan bahwa praktek-praktek yang sesuai dengan kebijakan MSDM diikuti. Ini juga harus berkelanjutan dan disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan kebutuhan organisasi. Penerapan MSDM yang baik dapat membantu organisasi mengoptimalkan sumber daya manusia mereka dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif. Yang terakhir, manfaat dari kerjasama MSDM dan organisasi. Jadi kerjasama antara manajemen sumber daya manusia dan organisasi sangat penting dan dapat memberikan banyak manfaat. MSDM yang efektif dan berkolaborasi dengan baik dengan organisasi dapat menjadi aset berharga yang membantu mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan manfaat kerjasama MSDM dan organisasi yaitu ada penyesuaian pekerjaan. Jadi dengan analisis dan rencana yang matang, MSDM membantu organisasi menempatkan karyawan dengan tepat yang sesuai dengan keahlian mereka. Selanjutnya, peningkatan kinerja. Jadi dengan program pengembangan yang efektif, MSDM membantu meningkatkan kualitas karyawan sehingga mencapai kinerja dan produktivitas yang lebih baik dan keberlangsungan organisasi, karena MSDM berfokus pada pengembangan dan retensi karyawan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi kerjasama MSDM yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi adalah
kunci untuk mencapai tujuan bisnis dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, dan memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia mereka dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.